Saya minta maaf pakai masker karena saya sensitif AC. Daripada nanti bersin bolak-balik sungkan aku. Bukan sakit selesma ya. Saudara, kita akan mengambil bagian dari Alkitab Filipi pasal 2. Karena saya diberi pesan supaya yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi saya menuruti pesannya. Pesan dari gereja sini, bukan dari Timur Tengah. Mulai ayat 1 ya, sampai 11. Filipi 2, ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah, ini ayat nasnya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara, jadi maaf ya, saya sensitif AC, jadi daripada bersin-bersin saya pakai masker. Mohon izin ya Pak Pendeta, Pak Gembala. Saudaraku, mengamati situasi perkembangan pengajaran teologi. Ada hal-hal yang kelihatannya rohani, tapi kurang, entah disadari, entah tidak, entah sengaja, hal Tuhan Yesus. Padahal kalau kita melihat semua gereja ya, ada simbol salibnya, entah di pintu, entah di mana gitu. Itu sudah kelihatan siapa yang tersalib. Enggak mungkin orang lain yang dipasang di situ. Tuhan Yesus. Siapa juru selamat? Satu-satunya Tuhan Yesus. Nah, ada hal yang tidak boleh diabaikan. Selain mengenal siapa Tuhan Yesus, dia Tuhan, dia anak Allah, dan seterusnya. Ada hal kita hidup yang mendengar firman pengajaran Tuhan Yesus, ya teladannya juga. Kelihatannya sudah umum. Kalau ini pudar, terjadilah yang ditinggikan, contoh saja kalau di bidang teologi ya. Teologianya sampai Tuhan Yesusnya ya disebut, tapi asal sambil lalu begitu saja. Dan keliru-keliru. Tapi tidak sempat bahas ya, itu masalah apologetika ya. Nah, kita sebagai milik Kristus, ada situasi umum, tapi saya detailnya tidak saya sampaikan karena mungkin bisa timbul salah pengertian. Ngakunya Kristen, saya tidak nyual aliran gereja ya. Tapi muales yang gereja itu. Loh lama tidak ke gereja ya. Teman saya cerita ada kenalannya yang ditanya. Iya kenapa? Tuhan Yesus nyuruh di rumah. Ono mana? Aneh-aneh. Ono mana Tuhan Yesus nyuruh di rumah saja. Ini kakak bisa. Ya kecuali maaf ya. Dia lumpuh mungkin dia maaf ya. Ini enggak itu. Ada lagi yang karena begini, contohnya satu pemudi Kristen, lalu kemudian karena rupawan, cantik, dia banyak yang mendekati 3-4 orang pria, pendekatan gitu loh, berharap diterima cintanya begitu loh. Loh orang tuanya ini Kristen, nyanyinya begini, tapi anaknya dinasehati, nanti nek milih jodoh, sing ganteng, sugih.
Terusnya ini sing ndak enak. Ojo terlalu agamis. Ikut Tuhan Yesus, ikut ini itu padha ae, sing penting sugih. Amin. Lah anaknya ini penurut banget pada ibunya. Jadi ngerti kudu ini. Kalau enggak ngerti tanya nanti. Repot ini musim politik soalnya. Jadi kembali saudara. Nah itu loh. Jadi orang tuanya malah dorong-dorong gini. Saya sempat mengkonseling beberapa orang. Kasusnya mirip semua. Tak usah tak rinci intinya. Kurang atau kendor kasihnya pada Tuhan Yesus. Padahal dulu waktu dia masih di SMP SMA-nya. Nyanyinya bagus. Salah satu solois tim kuartet itu kasihnya seperti Yesus, atau Tuhan Yesus, ku cinta kau selamanya. Sekarang wis ndak. Ibadah minggu di cancel 2 hari sebelumnya. Ngerti maksud saya? Maju 2 hari, hitungin dewi hari apa. Nah itu, saudara, kelihatannya biasa. Tanpa sadar, tanpa disadari, dia mendukakan Roh Kudus. Tidak lagi mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, segi lain lagi. Ada yang ngakunya umat Kristiani, ini ngerasani kalangan sendiri ya. Kalangan kenalan mungkin tonggo atau siapa ya. Bukan Anda kok ya. Berikan persembahan. Uang asing mungkin dia sering dagang luar negeri ya. Tapi yang sulit laku di sini. Mergo angel laku nih dilebokno kantong gereja. Yang penting lah persembahan. Ini tidak menghormati Tuhan Yesus. Dipikir rasul-rasul nanti datang gitu ya. Nawar-nawar, ayo tukar-tukar. Aneh-aneh. Saudara, belum lagi yang melakukan bisnis yang secara nilai Kristiani ini tidak sesuai etika Kristen dan tidak memuliakan Tuhan. Sudah tidak disiplin dalam prinsip-prinsip etika Kristen. Nah sekarang, untuk bisa kita memuliakan Tuhan, memang puji-pujian, penyembahan, doa, oke, pasti. Pribadi, sekeluarga, sejemaat, di retreat, oke. Tapi sudahkah kita bertahap makin mengenal bagaimana Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus? Segi ketuhanan, kealahan, sudah banyak bahas di gereja ya. Di semua gereja termasuk di sini tentu. Tapi bagaimana tentang, perhatikan dari Filipi 2 tadi. Itu ada tersurat ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 2 kata yang dipusatkan ke Tuhan Yesus untuk ayat ini ya. Pikiran dan perasaan. Semua kita berpikir dalam segi apapun. Tapi bagaimana? Selalu dilandaskan pada Tuhan Yesus. Begitu sih. Saya kadang-kadang ngisi persekutuan di penjara. Bukan saya yang di penjara. Itu diberi kesempatan konseling, tapi ditunggu nih sama petugas. Bukan ngawasi saya, ngawasi sing ini bisa merucut nanti. Tapi untungnya kantongku gak cukup untuk ngantongi wong. Lalu saudara, ternyata mereka itu sudah sedang ya di penjara. Itu seisa itu berkilah alasan ini itu. Nah isa bang, Anda itu mendukakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lah yang ngerti sih, memaklumi. Nalek gitu. Ada apa? Ada ngaplok tuh orang. Ya Tuhan Yesus penuh pengertian. Karena orang ini cerewet perlu dikaplok dalam nama Yesus. Lalu tak sindir. Baru kali ini saya dengar ada khotbah yang membuat gempa bumi. Kelihatannya nyebut Tuhan Yesus. Ada juga. Dia nyanyi pujian. Maaf ya. Tapi dengan pakaian renang joget-joget. Bocok pantes. Haleluya. Baju renang loh ya. Bukan pemain baju tidur ya gak pantas kok. Ini. Lihat tanpa sadar dia seenaknya sendiri. Maka itu
Kita semua percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tuhan Yesus di dalam buku. Kita dikaruniai juga Roh Kudus. Dan meliputi buah roh. Lalu juga ada karunia-karunia roh. Kita sebagai milik Kristus, melalui gembala sidang, melalui gereja, kalau di sini ya di sini, diajarkan tentang yang mendalam dan benar tentang kristologi. Itu sangat mutlak, penting sekali. Sekarang ini ada kesimpang siuran. Ya saya naik dewe gitu. Di YouTube kadang, loh, mau kok segini ya ajaran ini. Belum yang namanya Kristen progresif. Hati-hati loh. Jangan ini progresif. Ini baru ajaran. Nanti dulu. Saya tanya yang ahli ya, tidak bisa santai seberapa jam itu. Perlu beberapa kali pertemuan. Tapi satu hal, mengerti benar siapa Tuhan Yesus. Selain itu ada ini, pikiran perasaan ayat 5. Pikiran dan perasaan. Kalau melihat apa yang diperbuat Tuhan Yesus, gampang ya. Oh Tuhan Yesus melakukan mujizat. Memberi makan 5.000 orang. Ya kan? Menyembuhkan orang lumpuh. Yang 38 tahun itu loh. Dibuat sembuh oleh Tuhan Yesus. Mencelikkan orang buta. Tidak salah. Tapi Tuhan Yesus, siapa dia? Secara mendasar. Ada puluhan nama sebutan untuk Tuhan Yesus itu yang di Alkitab. Tidak saya bahas di sini malam ini, bukan itu topiknya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, dia Tuhan. Dia datang lahir ke dunia. Lalu pelayanan. Kemudian sampai disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, lalu naik ke surga. Kita sudah tahu itu. Lalu muncul lagu-lagu rohani lama. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Atau lagu yang lain. Seperti Yesus. Nggak salah kata-katanya. Tapi sejauh mana kita milik Kristus, berpikir, berperasaan seperti Tuhan Yesus. Saat-saat ngalami yang sejenis itu. Ada pujian, tapi harus skor besar. Memandang Tuhan Yesus. Sungguh mulia, sungguh indah. Ditambah yang golongan sungguh limpah berkatnya. Oh, itu paling disenangi. Paling limpah. Tapi di pergumulan Tuhan Yesus. Pergumulan. Contoh di mana? Doa di Getsemani sebelum ditangkap dan disalib. Nyata murid-muridnya kan tertidur. Lihat. Kita perlu mendalami. Belum lagi saat Tuhan Yesus menjelang penyaliban ya. Kan rasul-rasul itu lari semua. Ya toh? Di Getsemani itu loh. Penangkapnya datang, kabur semua. Lalu Tuhan Yesus ditangkap, ceritanya gitu ya. Saudara, tapi lihat setelah Tuhan Yesus disalib, mati, dikubur, bangkit. Murid-murid kan dari Tuhan Yesus mendatangi itu di Injil Yohanes. Murid-murid yang sedang berkumpul. Nah, coba orang bukan Tuhan, enggak gitu. Mesti, oh kamu ninggal aku ya di taman ya. Saya kita tinggal kon. Ini gak kapok kon ya. Rasa non lagi ya. Aku ke surga. Gak ada tempat untuk kamu. Itu tidak menungso. Tuhan Yesus tidak. Menjelang penyaliban, Petrus menyangkal 3 kali, ya loh. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, menjumpai rasul-rasulnya, kecuali Yudas Iskariot, out ya, menjumpai dan berkata, apakah kau mengasihi aku? 3 kali tanya. Petrus nyangkal, didatangi Tuhan Yesus, dipulihkan. Pikiran apa pada Tuhan Yesus? Ini sudah beriman. Bahkan kalau boleh sebut rasul. Tapi mengapa ninggalkan? Tuhan Yesus tidak lalu gini. Ditemui. Diampuni. Dipulihkan. Dipakai. Itu salah satunya Rasul Petrus.
Yang rasul-rasul ketemu kelompok tadi bareng. Lalu saat Tuhan Yesus salib, mereka kan kumpul. Lalu Tuhan Yesus masuk ke satu ruangan. Ditunjukkan bekas paku di tangan dan bekas tombak di lambungnya. Lihat, pikiran perasaan Tuhan Yesus tetap mengasihi sekalipun diperlakukan atau ditinggalkan murid-muridnya menjelang penyaliban. Enggak gampang loh niru. Seperti Yesus. Tapi justru belajar. Belum lagi hal Tuhan Yesus peduli pada yang sedang menderita. Ada yang lumpuh 38 tahun. Ya toh? Lalu Tuhan Yesus ke tempat gitu. Bangun. Angkat tilangmu. Jalan. Tuhan Yesus tidak lalu. Lapo kon ngeledak 38 tahun. Males kon itu. Nek iso ngadeg-ngadeg kok lek enggak aja wis. Enggak. Dan bukan Tuhan Yesus bukan sekedar bicara, langsung bertindak, berdiri. Angkat tilangmu, jalan. Belum yang buta sejak lahir. Diolesi, melek belum. Lihat. Pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Yang jelas kasih Yesus lebih dari semua. Amin ya. Sudahkah kita dengan pertolongan Roh Kudus, dengan berteladan pada Tuhan Yesus, melakukan hal yang sama? Yang meskipun kita tentu tidak bisa setingkat Tuhan Yesus ya, tapi mengikuti teladan Tuhan Yesus. Iya. Lanjut. Saudara, ada segi-segi yang mendasar pada Tuhan Yesus. Masih Filipi 2 tadi. Ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Mengosongkan dirinya, ngambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus memberi teladan. Dia ini walaupun dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya. Jadi tidak nonjol. Aku itu anak Allah loh. Hati-hati kon macam-macam aku. Enggak. Tapi dia, ayat 7, mengosongkan dirinya. Makanya pada kita ada ajaran, semua umat Kristen tanpa kecuali, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Lalu, masih dari 7, ngambil rupa seorang hamba. Hamba gandengannya mesti melayani. Sudahkah kita hati melayani? Ya bagi yang sudah hamba Tuhan, termasuk Bapak, Ibu, Gembala di sini, dan saya sendiri, dan semua pengerja di sini pasti sudah tahu. Tapi keseluruhan umat Tuhan bagaimana? Hamba yang melayani. Dan tidak pilih-pilih. Salah satu pelayanan yang ya Natal tahun lalu ini, tahun 2023. Masuk wilayah yang orang ini sakit lepra dan kusta. Mereka mandang. Kami bukan bingkisan ya. Bantuan umum maksudnya untuk kebutuhan beras segala macam, minyak goreng untuk ini ya. Tempat penampungan. Tapi juga doa pribadi-pribadi. Terus moro-moro. Kami memang sudah dipersiapkan. Semua harus pakai sarung tangan. Ya sarung tangan. Sekian. Lalu ternyata beberapa yang kusta lepra di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Apa gini-gini. Termasuk saya. Apa oleh ini. Maaf ya dalam tanda petik ya. Melihat sakitnya. Tapi di situ saya belajar. Tuhan Yesus pernah tuh menjamah, menyembuhkan sakit kusta. Ya tentu kita bukan seperti setingkat Tuhan Yesus. Tapi melakukan yang sama. Tapi pernah juga, tidak usah disebut nama, yang pejabat tinggi. Kristen. Semula saya rodok keder. Bintang 4 di pundaknya dulu. Gini. Tapi satu hal. Tuhan Yesus ketemu pejabat tinggi. Waktu itu ya, kita. Tetap dia seorang hamba. Sang anak Allah. Keteladanan ini ya tidak harus hurufiah, tapi seperti Yesus. Itu. Lalu hamba gandengannya masih rendah,
status yang rendah, tapi melayani. Di gereja dengan dipimpin Bapak Gembala dan timnya, ngajak seluruh jemaat, ayo melayani, saling melayani, dan bersama melayani. Saling itu begini ya. Tapi kalau bersama dengan dipimpin Gembala Sidang, ayo melayani sana. Segala jenis saya percaya sudah ada, tapi ini tinggal menggarisbawahi. Lalu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan tadi ayat 7 akhir, jadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia merendahkan diri. Nah, lalu ini penting. Taat sampai mati di kayu salib. Jelas Tuhan Yesus direkayasa oleh penguasa zaman itu untuk dihukum mati, disalibkan tadi ya. Tapi lihat Tuhan Yesus. Tetap merendahkan diri. Taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati bisa 2 arti loh, atau 3 ya. Taat sampai akhir hidup, jadi non-stop terus taat. Kedua, taat dalam segala keadaan dan situasi. Dan itu tidak gampang. Nah karena itu saudara, mendalami, aku sudah berTuhan Yesus. Aku sudah berRoh Kudus. Katakanlah Pak yang umum juga. Aku pasti berbuah Roh Kudus ya. Dan berkarunia-karunia roh. Aku ada urapan. Aku ada kuasa dari Tuhan. Kuat kuasanya ajaib. Harus terbukti di kehidupan sehari-hari. Di segala keadaan, entah sedang ketemu seorang, entah konseling satu keluarga, entah memang sedang dalam perjalanan pelayanan. Itu penting untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Lalu saudara, Tuhan Yesus merendahkan diri ya. Nah, jadi sombong sedikit pun tidak boleh. Anda mungkin diberkati Tuhan dengan talenta karunia tertentu, ataupun dagang yang maju ya, puji Tuhan. Tapi jangan dipamer-pamer no. Wah aku ya, negara naik mobil sih, negara 1 M rasanya durung naik mobil, gerobak cikar itu. Sombong. Sudah suatu saat tidak tahu sakit apa saya dikontak. Pak Sigit bisa besuk ke rumah sakit. Ini nomor sekian. Anda jemput Pak. Belum lama, Senin kemarin. Lalu datang, loh, ini lah itu. Nah, tapi satu hal. Di saat itu saya deketi BCI. Om, ini begini. Om Kristen, ya. Kenal Tuhan Yesus. Kok ngomong Yesus saya sih? Bosen nih. Loh kaget aku. Tidak boleh terus dosa. Kan harus memulihkan dulu. Nah cukup panjang kisahnya 2-3 jam percakapan. Lalu kemudian minta panggilan naik. Aku duduk no. Ternyata Pak saya ke sini. Saya dirangkul. Aku langsung tutup bungkus dengan darahmu. Jangan sampai tertular. Kalau ini penyakit nular. Belum sempat tanya tadi sakit apa. Tapi dalam hati mesti nyanyi. Ada kuasa dalam darah. Udah banter-banter, kucing sakit tersinggung. Lah apa yang merangkul aku, ada kuasa darahnya dalam nama Yesus. Wah, tambah cekot-cekot dan semaput. Salah. Jadi mesti nahan diri. Nah tapi kembali ke pokok. Dia menjadi belajar rendah hati. Pagi jam 5, jam setengah 7 sering telepon. Jadi mesti takut disiplinku tambah. Selain doa pagi saat teduh, buka HP. Ini mesti Pak Sigit ya, sehat Pak. Ya Om, aku ya saya tambah seger. Haleluya, haleluya. Tak Bang Suli. Masuk gini muni, kon ngomong apa sih? Tapi satu hal, belajar ini loh, meneladani Tuhan Yesus. Taat dalam segala situasi. Saya tidak mau nyebut daerah mana. 3-4 tahun masuk daerah-daerah yang mana umat Kristiani. Saya tidak mau sebut di mana. Tapi tidak sendirian loh. Tim khusus. Tim penguatan iman di situasi yang sangat. Tapi jelas tidak Surabaya ya luar. Dalam keadaan begitu saudara.
memang beresiko juga dalam artian tantangan, pergumulan dan situasi. Tapi satu hal, seperti Tuhan Yesus, situasinya waktu itu, katakanlah start pelayanan dan puncaknya disalibkan, tantangannya besar. Tapi maju terus, pantang mundur, tapi tetap harus berhikmat dan bijak dan nurut pimpinan Roh Kudus. Terakhir, karena saya ditulisi Pak, 30 menit. Jadi mesti taat. Tuhan Yesus taat sampai mati. Saya taat pada jam. Berkatnya apa? Kalau taat, biasanya orang, aku diberkati. Sekarang aku diberkati. Mau seneng kok nyanyi kayak ngono. Tapi lihat, berkatnya apa? Ayat 8 tadi ya. Tuhan Yesus merendahkan dirinya taat sampai mati, sampai kayu salib. 9, berkatnya lihat. Karena ketaatan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, 10. Dan dalam nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi saudara, dengan kita ikuti teladan Tuhan Yesus, rendahkan diri, ayat 8-nya. Taat, berkatnya ayat 9, Allah meninggikan Tuhan Yesus. Mengaruniakan nama dan yang meninggikan Allah. Maka kalau milik Kristus sampai sombong, ini ya perlu ditolong ya, disadarkan, bukan jangan dihakimi. Sing rendah hati. Sekalipun dia mungkin bintang 3, bintang 4. Ada tokoh bintangnya 4 jenenge mirip aku. Di Jakarta. Ada jenenge podo. Tapi bedane kono gagah kene langsing. Kristen loh. Nah, tapi kembali ditinggikan oleh Tuhan. Lalu nama Yesus di atas segalanya. Di mana dalam hal ini kita disebut anak-anak Allah karena menerima Tuhan Yesus. Sebagai penutup, kalau kita sudah diberkati Tuhan istimewa, kalau punya saudara kenalan baik yang belum berkristus, dengan doa dan kasih, beritakanlah Tuhan Yesus juru selamat yang mengasihi dan seterusnya. Tidak usah, ini penting ya, banding-banding nombe agama lain. Kok perang Gaza nanti? Ngerti maksud saya? Wes aja. Langsung Tuhan Yesus. Kalau ditanya, siapa Tuhan Yesus? Pak Doko misalnya ya, pakai nama samarannya. Gini-gini. Wah, saya tidak bahas Pak Doko. Saya bahas Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sambil duduk, sungguh. Dalam 3-4 tahun masa Covid yang lalu ini ya, memenangkan, saya tidak ngitung ya, bukan membanggakan diri. Tapi hampir 80 orang jiwa baru. Ya sini saja Jawa Timur dan sedikit Jawa Tengah. Karena itu saudara, mari ikuti teladan Tuhan Yesus, hati, pikiran, dan perbuatan. Lalu kita bersaksi, Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin.